Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihdia Uswah Kamila dari kelas PAIA. Di sini saya akan membahas materi dengan judul Definisi Evaluasi Pendidikan Islam serta prosedur dan teknik evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama kali akan saya bahas di sini yaitu tentang definisi evaluasi pendidikan Islam. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation. Nah, kata evaluation berasal dari kata value yang berarti nilai ataupun harga. Dalam bahasa Arab, valuation berarti tatmim atau tasmim, takjim atau takdir. Kata evaluation juga berasal dari kata kerja yakni to evaluate yang berarti menilai. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menilai sesuatu menggunakan kriteria tertentu. Dengan demikian, secara harfiah evaluasi pendidikan atau takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, evaluasi dalam wacana keislaman terdapat beberapa padanan kata juga. Kata-kata tersebut seperti al-hisab yang berarti perkiraan, penafsiran dan juga perhitungan. Al-bala yang berarti percobaan dan pengujian. Al-hukum yang berarti keputusan. Al-qada yang berarti keputusan juga, dan al-nazar yang berarti penglihatan, dan al-imtihan berarti pengujian atau ujian. Nah, dan istilah nilai atau value pada mulanya itu populer di kalangan filosof dan Plato lah yang mula-mulanya mengemukakannya. Menurut filosof nilai, idea of worth berawal dari pengertian inilah kata nilai mulai dikenal di berbagai kalangan. Bahkan kata-kata nilai tidak hanya digunakan dalam bidang ekonomi saja ataupun perhitungan saja, namun kata nilai juga digunakan untuk dalam ranah pendidikan. Sedangkan secara terminologi, evaluasi memiliki berbagai pengertian dari berbagai ahli. Di sini saya akan membahas dua ahli. Yang pertama yaitu Muhammad Habib Toha. Menurut beliau, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana yang digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan alat atau instrumen, dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan menurut Edwin Warren dan Gerald W. Brown adalah the act of process to determining the value of something, yang berartikan bahwa evaluasi adalah tindakan atau upaya untuk mendeteksi atau menentukan nilai dari sesuatu. Selanjutnya yaitu prosedur dalam evaluasi pendidikan Islam. Proses prosedur evaluasi merupakan serangkaian penilaian terhadap jalannya proses pendidikan terhadap kualitas keberhasilan pendidikan. Hal ini proses yang dilakukan adalah dengan adanya evaluasi kepada setiap pihak yang ada di dalam suatu pendidikan, diantaranya ada guru, murid, dan juga sekolah. Dalam pelaksanaan evaluasi memiliki prosedur yang sudah dikemukakan oleh Zainal Arifin dalam Fitriani. Prosedur evaluasi pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa langkah. Ada 5 langkah di sini. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam. Perencanaan evaluasi memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu pre-evaluation dan post-monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu pre-evaluation atau sebelum evaluasi. Evaluasi perencanaan merupakan instrumen untuk membuat planning dan decision. Perencanaan yang dilaksanakan menggunakan tipe ini adalah dengan membandingkan antara kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan dengan alternatif atau konsep lain yang dapat memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu post monitoring dan evaluasi. Setelah rancangan evaluasi dilakukan menggunakan alternatif dan konsep baru, kemudian diimplementasikan untuk diidentifikasi serta melihat secara sistematis bagaimana perkembangan perencanaan yang dapat berjalan secara baik itu. Dan monitoring dan evaluasi merupakan hasil dari implementasi dengan mengumpulkan informasi. Proses ini dilakukan dengan melihat sejauh mana perkembangan evaluasi yang sudah dilaksanakan untuk mengukur progres dalam pencapaian tujuan sasaran dan juga kebijakan yang ada. Selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi atau pelaksanaan penilaian dapat dilaksanakan tergantung jenis evaluasi yang digunakan. Hal ini akan berdampak terhadap penentuan prosedur, metodenya, instrumennya, waktu pelaksanaannya, dan juga sumber datanya. Dalam pelaksanaan penilaian, hasil belajar, guru dapat menggunakan tes maupun non-tes 9 angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi, skala sikap.
Nah, dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam itu juga perlu kiranya kita melaksanakan pendekatan comprehensive approach agar dapat secara efektif dan efisien mendapatkan solusi dari berbagai masalah yang ada. Metode yang digunakan dapat berupa metode POAC, yaitu Planning, Organizing, Action, dan juga Controlling. POAC memiliki beberapa tahap. Ada 11 tahap yang dikemukakan oleh Rinawati. Ada identifikasi peluang masalah, penaksiran tujuan, inventarisasi dan analisis tingkat daerah, inventarisasi dan analisis tingkat lokal, kajian rinci, konsep perencanaan, rancangan rencana, perencanaan akhir, implementasi perencanaan, dan juga administrasi dan evaluasi berkelanjutan. Nah, Winkel dalam buku pengantar evaluasi memberikan langkah pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam sebagai berikut. Menurut Winkel itu ada 6. Ada evaluation instrument, alat evaluasi, mengadakan penilaian hasil belajar, ada pelaksanaan koreksi atau tanya jawab, ada mengumumkan hasil pemeriksaan dan nilai kepada seluruh peserta didik, ada juga yang menganalisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi hasil tes kategori keberhasilan anak didik, dan yang terakhir yaitu mengadakan remedial test. Fokus pelaksanaan tes ini melalui tes verbal, tertulis, dan tes lisan. Tes semacam ini sangat tepat digunakan pada lembaga formal, tentu beda dengan yang non-formal. Dan yang selanjutnya yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi. Proses monitoring terhadap pelaksanaan evaluasi pendidikan dalam upaya memperoleh data, fakta, dan informasi untuk menghasilkan perkembangan yang maksimal untuk mencapai tujuan agar tidak terjadi kesalahan dan juga sesuai dengan standar yang diharapkan. Monitoring juga menginginkan pimpinan monitoringnya dan melihat langsung aktivitas evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai validasi dan keabsahan proses monitoring. Penyusunan hasil monitoring dapat dilakukan dengan sistematik agar mudah untuk dipahami. Kemudian hasil yang kita dapat di proses selanjutnya untuk dianalisis sebagai bahan pengetahuan dan informasi baru yang nantinya dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut pandangan Fitriani juga ada 2 fungsi monitoring, diantaranya pertama yaitu relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi, yang kedua yaitu studi kasus selama pelaksanaan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data merupakan langkah dari pelaksanaan prosedur evaluasi pendidikan Islam dengan yang berhubungan dengan fakta-fakta, informasi, dan juga data-data yang didapatkan selama proses evaluasi, yang nantinya data-data tersebut menjadi bahan untuk memberikan manfaat terhadap evaluasi. Data terlebih dahulu diolah dan dianalisa sebelum disajikan agar data dapat bermakna dan menarik. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi merupakan langkah dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam karena sebagai bentuk transparansi sebuah lembaga serta sebagai bentuk akuntabilitas publik, sehingga dapat mengetahui hasil dari evaluasi pihak yang berhak mendapatkan informasi hasil evaluasi, seperti pemerintah, pengawas pendidikan, kepala sekolah, orang tua atau wali, mitra sekolah, dan juga peserta didik. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, teknik dalam evaluasi pendidikan Islam. Melaksanakan evaluasi diperlukan alat-alat dan teknik yang berguna untuk mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. Nah, alat yang digunakan dalam evaluasi pendidikan Islam yakni terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama evaluasi menggunakan tes baku dan evaluasi menggunakan tes yang tidak baku. Yang pertama kita akan membahas evaluasi menggunakan tes baku. Tes baku di sini adalah tes yang dapat dijadikan sebagai alat pengukuran secara tepat dan tetap. Nah, ketetapan suatu alat tes ini dimaksudkan dapat menjadikan pengukuran kemampuan sesuatu dengan hasil yang sah. Dan tes ini dapat digeneralisasikan kepada berbagai pihak baik individu maupun kelompok di berbagai sekolah. Sedangkan evaluasi menggunakan tes tidak baku adalah tes yang tidak dapat diketahui keakuratannya dalam mengukur kemampuan tertentu secara tetap dan tidak dipercaya ketetapannya. Karena tes baku ini adalah tes buatan guru yang digunakan hanya untuk kepentingan proses belajar mengajar di kelas yang diampu, sehingga tes ini tidak dapat digunakan di berbagai pihak karena tes ini tidak melalui proses uji coba di berbagai tempat seperti layaknya evaluasi menggunakan yang tes yang baku. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah
Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran pada khususnya dan sistem pendidikan pada umumnya. Dengan artian juga, evaluasi merupakan satu kegiatan yang tidak mungkin dielakkan dalam setiap proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran atau pendidikan. Nah, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, sebagaimana sudah tercantum dalam Al-Quran dan juga sudah tercantum dalam hadis. Nah, dalam prosesnya juga, pendidikan Islam menjadikan evaluasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Prosedur evaluasi pendidikan Islam merupakan target yang harus direncanakan dalam dunia pendidikan dalam menentukan tujuan pendidikan dalam jangka waktu tertentu melalui prosedur-prosedur serta langkah-langkah yang diketahui agar dapat mengukur kredibilitas proses pendidikan. Dan dengan kita mengambil langkah-langkah yang seperti tadi, yaitu dengan 5 langkah seperti perencanaan, pelaksanaan penilaian, monitoring, pengolahan data, dan juga pelaporan hasil evaluasi. Dengan adanya evaluasi dari berbagai unsur juga seperti dari guru, dari murid, ataupun dari sekolah, merupakan serangkaian yang harus dilakukan dalam proses evaluasi sehingga akan terciptanya pembelajaran serta lingkungan yang ideal dalam pendidikan. Dengan menggunakan prosedur dan teknik yang tepat, evaluasi pendidikan Islam dapat tercapai tujuan yang dituju. Karena tanpa adanya evaluasi, kita tidak dapat mengukur sekolah itu maju ataupun tidak. Mungkin cukup sekian materi yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.